Tuhan, seumur hidup kita memuji Tuhan, sepanjang usia kita. Oh Tuhan Yesus, Dia mulia, Dia yang layak untuk disembah. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, saya ajak kita bersama-sama untuk memuji, menyembah Tuhan Yesus. Oh Yesus, Kau selalu sertaku. Oh Yesus, takkan tinggalkanmu, janjimu, jaminan hidupku, ku aman dalam anugerah-Mu. Oh Yesus, Kau kemenanganku. Oh Yesus, ada di pihakku, janjimu, jaminan hidupku, ku aman dalam anugerah-Mu. Menyembah-Mu seumur hidupku, memuji-Mu sepanjang usiaku. Oh Yesus Tuhan, Kau mulia, Kau yang layak untuk disembah. Tuhan Yesus, terima kasih. Oh Yesus, Dia kemenanganku. Oh Yesus, ada di pihak-Mu, janjinya, jaminan hidupku, ku aman dalam anugerah-Nya. Oh Yesus, amin. Menyembah-Mu seumur hidupku, memuji-Mu sepanjang usiaku. Oh Yesus Tuhan, Kau mulia, Kau yang layak untuk disembah. Menyembah-Mu seumur hidupku, memuji-Mu sepanjang usiaku. Oh Yesus Tuhan, Kau mulia, Kau yang layak untuk disembah. Amin. Pujian ini Bapak Ibu sekalian, ternyata latar belakangnya dari sebuah kesaksian disembuhkan dari kanker usus. Nanti Pastor akan posting hari ini bagaimana song story daripada pujian menyembah-Mu seumur hidupku. Saya percaya Tuhan Yesus adalah pusat penyembahan kita seumur hidup. Bapak Ibu sekalian, ketika engkau dijamah, disembuhkan, mari berikan hidup kita menjadi penyembah-penyembah Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus, hanya Dia yang layak untuk disembah. Amin. Menyembah-Mu seumur hidupku, memuji-Mu sepanjang usiaku.
Oh Yesus Tuhan, Kau mulia, Kau yang layak untuk disembah. Menyembahmu seumur hidupku, memujimu sepanjang usiaku. Oh Yesus Tuhan, Kau mulia, Kau yang layak untuk disembah. Oh Yesus Tuhan, Kau mulia, Kau yang layak untuk disembah. Puji Tuhan, senang banget, bahagia banget bisa bersama Bapak Ibu sekalian menyembah Tuhan Yesus Kristus. Apalagi kita bersama-sama berkomitmen seumur hidup kita hanya untuk menyembah Tuhan Yesus, bukan yang lain Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan. Inilah tujuan hidup saya, tujuan pelayanan, dan yang saya belajar mempersembahkan di hari-hari hidup yang Tuhan Yesus masih percayakan, kesehatan, kehidupan, pelayanan, serta juga karunia-karunia yang diberikannya kepadaku, dan hendaklah juga menjadi sebuah kerinduan kita bersama-sama sebagai anak-anak Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Pastor Andy mengikut Tuhan Yesus bukanlah sebuah hal yang mudah Bapak Ibu sekalian. Ada begitu banyak pengalaman kasihku bersama Tuhan Yesus, dan bukti sampai hari ini saya terpelihara sempurna itu karena janji Tuhan Yesus, ya dan amin. Sesaat lagi Pastor mau share sesuatu kepada Bapak Ibu sekalian tentang bagaimana firman yang saya lakukan atau yang Pastor Andy amalkan. Kalau saya biasa share ke orang-orang secara umum waktu kita ketemu orang, Pastor bersaksi, saya pakai istilah ilmu yang saya amalkan selama ini dalam hal yang akan Pastor share sebentar. Tentu semua adalah motivasi, dorongan, keyakinan atas dasar bersumber dari kitab suci dan firman Tuhan. Cuma Pastor pakai istilah kata ilmu yang saya amalkan itu supaya bisa membumi, dipahami oleh banyak orang, dan juga mereka bisa tahu bahwa oh ini bagaimana hari ini kehidupan orang percaya yang mengalami berkat dari Tuhan Yesus. Hari ini saya bersyukur karena Tuhan Yesus memelihara kami semua, termasuk Bapak Ibu, dengan sempurna. Katakan amin. Di dalam pelayanan Bapak Ibu sekalian, Pastor melayani sudah kurang lebih 20 tahun melayani pekerjaan Tuhan secara full timer, secara full. Ada berkat-berkat yang Tuhan kasih dalam hidup kami, ya. Seperti kami juga dulu waktu mau menikah Bapak Ibu sekalian, itu kami tidak punya tidak punya dana untuk menikah. Bahkan untuk sewa rumah, kontrak
karena sebelum menikah Pastor Andy ini ikut menumpang dibantu tinggal di panti jompo, ya, panti jompo gereja Betani, yaitu yang digembalakan oleh Bapak Gembala Pendeta Dr. Samuel Kusuma. Beliau adalah Bapak Gembala yang memberkati banyak orang. Salah satunya Pastor Andy ikut menumpang di di bahasa mungkin bersedia ditampung di panti jompo tinggal karena Pastor Andy tidak punya tempat tinggal. Lalu akhirnya Tuhan kasih jodoh, mau menikah, kami tidak punya uang Bapak Ibu. Biaya untuk menikah, lalu juga kalau sudah menikah kan tidak lagi di panti jompo, sewa rumah. Jadi ini bagaimana sedikit kisah yang Pastor singgung ini untuk membantu kita mengerti bahwa ikut Tuhan itu bukan sesuatu hal yang mudah. Dan kita ketika memberi diri pelayanan bukan hal yang murah Bapak Ibu sekalian. Singkatnya saja, akhirnya Pastor dimampukan, Tuhan kasih berkat untuk sewa rumah. Waktu itu sewa rumah 1 tahun sekian juta. Dan Tuhan memberkati, akhirnya bisa mengadakan sebuah pernikahan secara ya normal, ya dibilang juga sederhana tidak, berlebihan tidak, normal lah. Dalam pernikahan itu kami mendapatkan berkat, ya, termasuk juga ada yang kasih emas. Pastor waktu itu punya cincin kawin dan sebagainya. Nah, setelah itu Bapak Ibu, kami tetap melayani Tuhan. Sepanjang melayani Tuhan, ada berkat-berkat yang Tuhan kasih kepada kami. Seperti misalnya beberapa set emas. Juga ada, kami dapat berkat beberapa kapling tanah. Juga waktu itu kami dapat berkat, akhirnya dari kontrakan kita bisa beli 1 unit rumah, itu waktu tipe 45. Baik, Tuhan menyertai sampai kami terus melayani. Ketika kami melayani pekerjaan Tuhan, waktu itu namanya kita merintis Bapak Ibu. Singkatnya saja, akhirnya semua Pastor persembahkan untuk melayani. Termasuk emas-emas yang ada beberapa set itu, termasuk tanah itu, termasuk rumah yang kami huni, kami jual, dan kami menumpang. Kami menumpang sampai hari ini. Bahkan kendaraan yang kami punya waktu itu, kami jual untuk bagaimana bisa pelayanan tetap berjalan. Sampai sisa waktu itu roda 2 warna merah merek Scoopy itu kita lepas. Sampai kami menggadaikan cincin kawin. Sampai batas waktu 4 bulan di pegadaian itu ditebus, kami tidak bisa menebusnya. Dan akhirnya
dilelang. Jadi Pastor Andy adalah hamba Tuhan yang sampai hari ini tidak memakai cincin kawin, bukan karena disimpan, tetapi karena sudah dijual. Oke. Tetapi sejak bagaimana Pastor cerita tadi awal, saya belajar untuk mengamalkan, melakukan, mempercayai firman yang dimana di dalamnya saya melayani Tuhan. Maka kalau sampai hari ini banyak tukang ojek, tukang angkot, lalu gokar, ya. Kalau sekarang ada maksi mungkin karena baru. Gokar waktu itu dulu pernah ada Uber, pernah ada apa ya? Iya, itu banyak yang kenal karena waktu masa-masa itu Pastor hampir tiap hari jalan kaki, naik turun angkot, naik gojek motor. Kadang kalau ini agak rapi pakai gokar. Jadi seperti itu Bapak Ibu, tetapi sejak dulu, sejak Pastor melayani, saya mengamalkan, ya bahasa ini, ilmu ini, menerapkan, kalau bahasa Bible atau bahasa kita orang Kristen, saya melakukan firman bagian ini. Saya betul-betul mempercayai firman. Karena saya tahu mempercayai firman itu sebuah benih yang pasti akan suatu hari tumbuh. Entah di hari hidup ini atau di masa yang akan datang, kekekalan, pasti akan tumbuh. Nah, ini yang Pastor mau share. Kalau hari ini saya merasakan bahwa ilmu yang saya amalkan atau firman yang saya percaya dan saya lakukan itu hidup dan terjadi bagi kami dan di dalam pelayanan ini. Maka ketika Pastor share lebih jauh tentang hal ini, tidak bermaksud memindahkan hati Bapak Ibu kepada uang atau berkat jasmani, bukan. Tetap kita harus menyembah Tuhan Yesus seumur hidup kita. Tapi sharing ini sebuah kerinduan yang Tuhan taruh, dan saya percaya ini boleh jadi berkat bagi banyak pemirsa, bahwa Tuhan juga mau kita mengalami firman-Nya. Ya, nah firman-Nya bagaimana? Kita akan membuka beberapa bagian firman Tuhan, tetapi biar lebih mengena apa yang Pastor katakan tadi, mengamalkan, ya. Pastor akan membaca hari ini dari terjemahan FAYH atau firman Allah yang hidup. Ya, Pastor lebih suka dengan istilah firman Elohim yang hidup. Tapi di dalam terjemahan ini kan ada banyak yang biasa kita pakai lebih umum, itu terjemahan baru. Yang dimana di sana kita kalau punya Alkitab fisik itu terbitan dari Lembaga Alkitab Indonesia. Tapi bukan berarti bahwa satu-satunya terjemahan itu yang paling tepat. Ada beberapa terjemahan-terjemahan lain, seperti misalnya terjemahan versi ILT, Indonesian Literal Translation. Itu bukan berarti bunyinya beda-beda, tetapi kandungan firman Tuhan itu kan kaya. Ketika diterjemahkan dalam teks berbahasa Indonesia, itu tidak dapat menampung semua makna yang kaya dari firman Tuhan itu. Maka ada terjemahan baru, ada terjemahan lama, ada terjemahan bahasa Indonesia sederhana, ada terjemahan IMB. Terjemahan IMB ini singkatan dari Indonesian Modern Bible. Nah, hari ini Pastor mau membaca dari kitab suci, teks terjemahan firman Allah yang hidup, FAYH. Baik, bagaimana berkat-berkat rohani yang kita akan dengar? Yuk kita time for Bible. Dalam nama Bapa
Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nah, pertama-tama Bapak Ibu sekalian, kita akan membuka dari Injil Lukas pasal 11 ayat 28. Bapak Ibu juga kalau belum punya terjemahan firman Allah yang hidup, kalau saudara punya Android, nanti bisa di atas bagian kanan, saudara-saudara klik di sana, nanti akan muncul beberapa terjemahan yang perlu di-download lebih dahulu. Namun kalau saudara-saudara belum punya terjemahan lain selain terjemahan bebas atau Alkitab dari terbitan LAI, nanti Bapak Ibu buka, lalu kita sama-sama bisa diperkaya dengan apa yang kita baca, apa yang kita dengar ini, ya. Injil Lukas pasal 11 ayat 28. Hari ini Pastor akan membaca dari terjemahan firman Allah yang hidup atau FAYH. Lukas 11:28. Ia menyahut, "Ya, tetapi lebih diberkati lagi orang yang mendengar firman Elohim dan mengamalkannya." Di dalam perikop sedikit ya, kita melihat dari Lukas 11 ini perikopnya tertulis siapakah yang berbahagia. Dan di sini kita melihat satu ayat 28, mereka yang berbahagia adalah yang mendengar firman Tuhan, firman Elohim, dan yang mengamalkannya. Siapa yang diberkati? Mereka yang lebih diberkati adalah yang mendengar firman dan yang mengamalkannya. Jadi kalau banyak orang bertanya, bagaimana hidup yang diberkati yang Pastor Andy alami hari ini? Yaitu saya belajar untuk mengamalkan ilmu. Maksud saya adalah firman. Kalau kita keluar itu kita pakai, karena Pastor bertemu dengan banyak orang-orang yang beda gereja atau beda keyakinan, saya harus memakai bahasa-bahasa yang diterima khalayak umum untuk menyampaikan kebenaran. Jadi bagaimana seorang Andi Simon bisa mengalami berkat-berkat Tuhan atau berkat dalam hidupnya? Nah, ini saya mengamalkan ilmu atau firman Tuhan dalam hidup saya. Sejak dulu melayani, saya percaya firman Tuhan. Kepercayaan saya kepada firman Tuhan itu sudah sering menjadi olok-olokan orang lain. Seperti misalnya teman satu sekolah Alkitab, teman dekat pelayanan, atau orang-orang yang memang berseberangan atau yang suka nyinyir. Tapi itu sudah sering saya alami. Salah satunya, terlalu menggebu-gebu, terlalu berapi-api, hati-hati nanti terbakar diri sendiri. Terlalu overacting, terlalu berlebihan, kalau bahasa sekarang ini baru muncul, terlalu lebay, terlalu hiperbola dibuat-buat. Tapi itu yang saya alami. Tapi saya belajar mempercayai firman. Dan apa yang saya percaya itu adalah sebuah benih yang Tuhan janji pasti akan tumbuh. Dan saya merasakan, banyak orang menyaksikan dan boleh merasakan bahwa kepercayaan saya pada firman itu tumbuh hari ini. Dan Tuhan memang sudah bilang di dalam Lukas 11:28, yang lebih diberkati adalah orang yang mendengar firman. Jadi orang yang mendengar firman itu diberkati. Tetapi yang lebih diberkati adalah orang yang mendengar firman dan mengamalkannya. Sekarang Pastor akan masuk ya, bagaimana ketika Tuhan memberkati kita karena kita percaya pada firman-Nya, kita melakukan firman-Nya. Berkat yang Tuhan kasih kepada kita, ini sudah Pastor baca bertahun-tahun yang lalu. Waktu itu
Saya hanya punya kepercayaan. Saya belum melihat dan saya belum merasakan, saya belum menerima, saya belum mengalami, tapi janji berkat itu sudah saya temukan, saya yakini, saya baca bertahun-tahun lalu. Dan saya bersaksi, janji berkat yang saya baca bertahun-tahun lalu, waktu itu belum saya rasakan, belum saya terima, belum saya alami. Tapi saya percaya hari ini bagian dari janji Tuhan itu boleh menjadi bagian hidup dan pelayanan ini atas berkat Tuhan. Sekarang kita melihat berkat apakah, seperti dengan thumbnail yang dimunculkan bahwa sehingga tidak ada lagi tempat yang cukup untuk menampungnya. Wow! Ketika engkau baca thumbnail atau dengar ini, mungkin jujur, mungkin sedikit sulit memahami. Berkat yang Tuhan berikan sampai tidak ada ruangan tempat yang cukup lagi untuk menampungnya. Itu namanya apa? Melimpah. Dan kata melimpah itu dipakai di dalam kitab Maliaki pasal 3 ayat 10. Itu kata melimpah di dalam teks terjemahan baru. Teks terjemahan baru di mana Bapak Ibu sekalian yang rata-rata kita miliki. Ya, puji Tuhan. Nah, tapi apa yang saya katakan bahwa Pastor memakai hari ini terjemahan firman Allah yang hidup FAYH, nanti dibandingkan. Bukan berarti dibandingkan lantas disalah benarkan, tetapi memperkaya makna firman yang kita baca. Nah sekarang Pastor akan maju membaca kitab Maliaki pasal 3 ayat 10 sampai ayat 12 dari terjemahan FAYH. Bapak Ibu mendengarkan atau yang mau membandingkan di dalam terjemahan baru, silahkan. Perbandingan ini bukan berarti benar atau salah, tapi supaya kita semakin kaya memahami makna firman yang kita baca. Maliaki pasal 3 ayat 10 sampai 12 terjemahan FAYH. Bawalah segala persepuluhanmu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada cukup makanan dalam rumahku. Jika kamu melakukannya, maka aku akan membukakan tingkap-tingkap langit untukmu dan mencurahkan berkat yang demikian banyaknya, sehingga kamu tidak mempunyai cukup tempat untuk menampungnya. Ujilah aku, biarlah aku membuktikannya kepadamu. Saudara-saudara, kalau bisa ya, supaya kita bisa tahu bahwa ini yang Pastor baca ya. Kitab Maliaki pasal 3 ya, ayat 10 ini ya. Nah, ya. Lalu ini dari terjemahan ini FAYH. Ini kan banyak terjemahan. Nanti kalau saudara-saudara melihat terjemahan yang lain, ini kalau misalnya di Android Bapak Ibu sekalian, nanti di atas sebelah kanan ini bisa diklik. Nah, yang biasa kita pakai terjemahan baru ini, maka akan muncul ini. Kalau terjemahan baru, dia akan muncul tulisan, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Ya, jadi terjemahan baru memakai istilah kata berkelimpahan. Tetapi ketika kita pindah ke terjemahan firman Allah yang hidup, kita akan mendapati di sini mencurahkan berkat yang demikian banyaknya sehingga kamu tidak mempunyai cukup tempat untuk menampungnya. Artinya di sini kita bisa menemukan kalimat-kalimat yang lain yang
memperkaya kita dalam makna membaca firman. Jadi kata berkelimpahan itu dalam terjemahan baru, di dalam terjemahan FAYH memakai istilah tidak ada ruangan, tidak ada tempat yang cukup untuk menampung berkat-Nya. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, hari ini apa yang Tuhan janjikan, yang saya percaya bertahun-tahun ini terjadi. Bagaimana banyak jiwa-jiwa yang datang sampai tempat pelayanan di Geraha HS itu tidak menampung. Padahal waktu kita membangun pelayanan di Geraha HS, itu banyak yang mengolok-ngolok. Tempat sebesar itu siapa yang datang? Bagaimana cara memenuhi ruangan itu? Kursi-kursi yang kosong, siapa yang akan duduk? Banyak orang yang meninggalkan Pastor Andy, meninggalkan pelayanan, akhirnya pergi ke tempat lain. Ini semua banyak pengalaman, saudaraku. Makanya saya betul-betul menghargai orang-orang yang melayani, rekan-rekan gembala. Karena jadi gembala itu bukan hal yang mudah, Bapak Ibu. Tantangan, hadapi jemaat, keluarga, beda prinsip, beda pemikiran, beda kepala, beda tafsiran, beda cara berpikir, macam-macam. Tidak mudah. Tetapi saya tetap mengamalkan firman, saya tetap percaya janji firman Tuhan. Ternyata Tuhan bisa kirimkan orang-orang satu Indonesia datang ke Balikpapan untuk beribadah. Itu berkat pelayanan, berkat juga di dalam kehidupan pribadi Pastor Andy, itu luar biasa. Hampir semua yang Pastor pakai hari ini itu berkat-berkat Tuhan dari tangan orang-orang yang digerakkan Tuhan dengan sukarela memberkati. Dari sekian banyak berkat-berkat itu juga salah satu kendaraan roda 4 yang Pastor pakai itu berkat pemberian Tuhan. Saya sebut saya inisial dari seorang bapak, inisialnya YE. Jadi bahkan sampai kendaraan yang Pastor pakai itu semua berkat Tuhan. Berkat Tuhan, bagian daripada kasih Tuhan, rencana Tuhan menggenapi firman-Nya dari apa yang Pastor Andy amalkan, yakini, percayai. Saya percaya bahkan sampai orang-orang mentertawai. Saya ingat juga kisahnya bagaimana ada dua kisah tokoh dalam Bible, yaitu Abraham dan Nuh. Nuh ketika mempercayai Tuhan akan pakai hidupnya untuk membuat bahtera, itu tidak mudah. Apalagi dia membangun bahtera bukan di samping laut tapi di atas gunung. Bukan hal yang mudah karena dia akan diejek, akan dibully, akan dikatakan fanatik, ekstrim. You salah dengar. Kalaupun harus membangun bahtera di samping bibir pantai dong, kok malah di atas gunung. Tapi Nuh mengamalkan, yaitu kepercayaan pada firman Tuhan, dia melakukannya sekalipun diejek-ejek orang. Demikian pun dengan Abraham. Ketika dia mempercayai firman Tuhan, wah itu pasti diejek-ejek. Ah sudah tua, mana bisa, you salah dengar kali, Sarai udah mati pucuk dan sebagainya. Tetapi mereka adalah orang-orang yang bahkan Bible mencatat Abraham percaya sekalipun tidak ada dasar untuk berharap lagi. Wow. Jadi simpelnya begini aja Bapak Ibu sekalian. Hari ini saya mengajak diri saya dan pemirsa sekalian, ayo kita mengamalkan firman yang sudah kita baca, kita menghidupi, kita meyakini. Mari yakini apa yang kita hidupi, hidupi apa yang kita yakini Bapak Ibu sekalian. Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan tidak pernah salah. Dan Tuhan tahu bagaimana caranya menggenapi firman-Nya dalam hidup orang yang percaya. Hari ini saya bersyukur sama Tuhan. Pelayanan sekalipun kita step by step
tetap berjalan dalam kasih karunia Tuhan. Hari ini kami boleh menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang membutuhkan, itu juga karena berkat Tuhan. Dan luar biasa loh, Tuhan bilang tadi dalam terjemah FAYH, ketika Tuhan memberkati engkau, bahkan sampai-sampai tidak ada ruangan yang cukup untuk menampungnya. Artinya apa? Ketika Tuhan memberkati orang-orang yang percaya kepadanya, yang mengamalkan firman di dalam hidupnya, mereka akan mengalami berkat-berkat Tuhan sampai berkelimpahan. Dan hari ini saya tetap Andi Simon yang sama, saya tetap rindu menjadi saluran berkat. Dulu saja ketika kami belum mengalami bagian janji firman ini, kami hidup untuk menjadi berkat. Sekarang kami boleh merasakan firman Tuhan tergenapi, kami juga tetap hidup mau menjadi berkat. Demikian pun Bapak Ibu sekalian, hidup menjadi berkat bukan bicara tentang hidup untuk diri sendiri. Hidup untuk menjadi berkat adalah bagaimana kita menjadi dampak bagi orang lain. Yes, saya tahu bahwa saya tidak sempurna, Anda tidak sempurna, bahkan nobody perfect in the world. Tidak ada satu orang pun yang sempurna di muka bumi ini. Maka hendaklah kita jangan saling menuntut untuk orang lain sempurna, karena kita juga tidak mungkin sempurna kecuali nanti saat bertemu Tuhan Yesus, Dia yang menyempurnakan kita. Namun demikian, sekalipun kita jauh dari sempurna, tetapi mari kita hidup, mari kita memberi pelayanan, pengabdian untuk memberikan dampak bagi orang lain, bagi sesama, bagi pekerjaan Tuhan Yesus, dan tentu semuanya supaya Tuhan Yesuslah yang dikenal, namanya dipermuliakan, orang-orang membuka hati dan hidupnya menjadi milik Kristus dan mereka diselamatkan. Renungan ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita, bahwa firman yang Bapak Ibu dapatkan, Bapak Ibu dengar, kita sudah berbahagia kalau menjadi pribadi yang dengar firman, tetapi yang lebih berbahagia adalah orang yang mendengar firman dan yang melakukannya, yang mengamalkannya. Simpelnya adalah rahasia Pastor Andy hari ini mengalami berkat-berkat Tuhan karena saya belajar firman yang saya dengar, firman yang saya baca, firman yang saya yakini, saya mengamalkannya. Renungan ini jadi berkat bagi jutaan orang. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita berdoa. Menyembahmu seumur hidupku, memujimu sepanjang usiaku. Oh Yesus Tuhan, Kau mulia, Kau yang layak untuk disembah. Oh ya, lupa Bapak Ibu sekalian, ada satu poin penting yang Pastor belum sampaikan, dan ketika tadi memuji, untuk diingatkan, puji Tuhan. Apa itu? Poin penting dari renungan ini, bahwa jangan pernah pelit, jangan pernah takut untuk menyisipkan berkat-berkat Tuhan dalam hidup kita untuk pelayanan, untuk memberikan persembahan. Ya, kalau di mana Bapak Ibu bergereja, Bapak Ibu ketika mendengar firman ini terberkati, Bapak Ibu membawa persembahan, membawa persepuluhan dengan cinta kasih kepada Tuhan di gereja di mana Bapak Ibu digembalakan. Ini bagian penting dari apa yang Pastor sampaikan. Firman ini yang saya share, kita harus ingat bahwa Tuhan berjanji di kitab Matius 3:10 tadi, memberkati sampai tidak ada ruangan yang cukup. Bahkan kita melihat ayat 11, keturunanmu akan berhasil, tidak ada namanya belalang pengeriak, belalang pelompat, tidak ada engkau mengalami hal-hal yang membuat engkau rugi, tapi tangan Tuhan menyertai. Bahkan keluarga orang-orang percaya yang mengamalkan firman disebut berbahagia. Nah, poinnya di ayat 10 bagian A, jangan
berhenti atau jangan kita malas-malasan untuk menyisipkan berkat Tuhan dalam hidup kita, untuk memberi persembahan, untuk mendukung pekerjaan Tuhan, untuk menolong orang kurang mampu. Kita menolong orang kurang mampu tidak harus jadi jutawan dulu, tidak harus. Tapi berangkat dari hati yang bersyukur, hati yang mau jadi berkat, maka kita akan mampu mengamalkan bagian firman Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Ya, itulah yang saya bisa share, kiranya jadi berkat bagi semua pemirsa. Bapak Ibu terkasih, sebelum Pastor close, Pastor rindu berdoa, memohonkan berkat-berkat Tuhan dalam hidup Bapak Ibu sekalian. Berkat Tuhan di dalamnya ada ketaatan, ada kerelaan, ada sukacita di dalam mengamalkan firman Tuhan. Diberkatilah seluruh pemirsa sekalian, Bapak Ibu terkasih, keluarga-keluargamu dengan berkat-berkat rohani. Biarlah firman yang kita dengarkan ini menjadi kesukaan kita dalam mempraktekkan, dalam mengamalkan dalam kehidupan kita masing-masing. Karena setiap apa yang kita amalkan firman Tuhan, itu akan kita tuai sendiri. Kita akan rasakan bagaimana firman ini terjadi. Kita akan melihat bagaimana firman ini digenapi dalam hidup kita. Karena siapa yang lebih diberkati adalah mereka yang mendengar firman dan mengamalkannya. Yuk rame-rame bersama-sama Bapak Ibu sekalian berkeputusan, saya pribadi yang mau mengamalkan firman Tuhan. Saya dapat berkat berapapun, besar atau kecil, saya mau sisipkan senantiasa untuk memberi persembahan, untuk membawa persepuluhan di mana Bapak Ibu digembalakan, atau juga kita mau memberikan juga bantuan-bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan. Puji Tuhan, inilah kebahagiaan hidup yang bersyukur. Bagaimana setiap hari kita mau menjadi berkat bagi orang lain. Itu saja Bapak Ibu sekalian, kiranya semua kita mendapatkan berkat rohani dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oh Yesus Tuhan, Engkau ku cinta, Engkau kekasihku, kami rindu senantiasa menyembah-Mu seumur hidup kami. Amin. Siapa yang diberkati? Saya. Berkat-berkat rohani, taat, melakukan firman Tuhan, dan setia mengamalkan apa yang kita percayai dari firman Tuhan. Yes, amin. Masuklah hari yang baru, sola fide, hiduplah oleh iman, Immanuel, Tuhan Yesus menyertai kita sampai selama-lamanya. Janjinya ya dan amin, pasti digenapi. Saya dan Anda menjadi pribadi yang senantiasa mengamalkan firman apa yang kita dengar, kita baca, kita yakini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Bless you. Dadah.